Halo minasan, Renseo di sini dan kali ini gue akan membahas salah satu anime yang jarang dikenal oleh banyak orang, yaitu anime Kino no Tabi. Pertama-tama gue jelasin dulu apa itu anime Kino no Tabi. Anime Kino no Tabi pernah tayang pada 2007 di Jepang, dan di saat itu style anime ini masih benar-benar sangat jadul. Dan Kino no Tabi yang 2007 itu nggak sama sekali gue tonton karena art stylenya masih benar-benar kuno, dan jujur aja mata gue nggak kuat nontonnya yang anime rada-rada art kuno kayak gitu atau art lawas itu. Dan di saat itu Kino no Tabi yang gue tonton adalah Kino no Tabi remake yang judulnya ditambah menjadi Kino no Tabi Forward yang tayang pada tahun 2017 dan telah mendapatkan skor 7.6 di My Anime List. Anime Kino no Tabi ini membahas tentang seorang anak yang bernama Kino yang suka berkeliling dunia bersama motornya Hermes. Dan daripada menunggu lama, mari gue bahas anime Kino no Tabi Beautiful World episode 1 ini. Cerita dimulai di mana ada seorang anak yang sedang berbicara tentang dunia ini dan tentang indahnya berpetualang bersama motornya. Entah ini motor tahun berapa, tapi kalau dilihat-lihat ini seperti motor tua yang masih sangat terawat. Pemuda itu menceritakan indahnya berpetualang, biarpun sesekali harus terpaksa membunuh manusia untuk bertahan hidup. Dan percakapan pun ditutup dengan pemuda itu berkata bahwa besok akan kita lanjutkan lagi perjalanan. Dan anak itu tertidur sembari memegang pistol miliknya. Di keesokan paginya, anak tersebut bersama motornya akhirnya pun melakukan perjalanan ke tempat baru yang akan mereka kunjungi. Dan ternyata anak itu bernama Kino dan motornya tersebut bernama Hermes. Hermes pun sedikit mengeluh karena perjalanan menuju tempat berikutnya hampir sekitar 2 hari lebih. Dan di saat itu Kino pun tanpa sengaja melihat orang yang sedang tiduran bersama kudanya di padang rumput yang luas. Dan Kino pun tanpa berpikir panjang langsung mendekati pria tersebut. Orang betato itu pun bertanya dari negeri di seberang. Kino yang gak tahu apa-apa cuma ngejawab kalau dia hanya seorang pengembara. Dan tanpa sopan santun, orang betato itu meminta Kino untuk membawakan barangnya. Kino pun langsung menolak permintaan pemuda tersebut dengan alasan bisa saja Kino jual barang yang dititipin. Orang betato itu pun bertanya apakah Kino mengetahui negeri yang akan dia datangi. Kino yang hanya tahu tentang negeri tersebut dari desas-desus warga hanya menjawab bahwa negeri yang akan Kino datangi adalah negeri yang sangat damai dan sangat tentram. Dan setelah mendengar penjelasan dari Kino, orang betato tersebut pun tertawa kayak orang gak tahu malu dan langsung mengatakan bahwa negeri tersebut adalah negeri yang dimana semua orang boleh membunuh satu sama lain dan legal untuk membunuh satu sama lain. Dan alasan orang betato itu pindah pun dikarenakan tempat dia dulu orang-orang sangatlah membenci namanya kekerasan. Orang betato tersebut pun mengatakan bahwa bos Regel yang katanya adalah seorang penjahat kelas kakap, ketua mafia dan ketua pemberontakan pun tinggal di sana. Dan orang betato itu pun mengatakan bahwa dia ingin pergi dan berguru bersama bos Regel di sana. Dan di saat Kino pergi, orang betato tersebut pun mengatakan apakah Kino ingin membawakan barangnya. Kino pun menolak orang betato tersebut dan pergi meninggalkan orang itu. Dan di saat Kino pergi, sepertinya orang betato tersebut merencanakan sesuatu kepada Kino. Dan di saat Kino dan Hermes sampai di depan pintu kota, Hermes pun menanyakan kesiapan Kino untuk masuk ke tempat itu. Kino yang sudah siap pun mengatakan bahwa senjata dan mentalnya sudah siap untuk masuk ke negeri tersebut. Dan di saat Kino dan Hermes sampai di pintunya, seseorang yang menjaga gerbang bertanya kepada Kino apakah Kino sudah mengetahui apakah membunuh, merampok, dan tindakan ilegal lainnya dibolehkan di negeri ini. Kino yang sudah mengetahui semuanya mengatakan bahwa dia sudah paham, dan Kino pun mengatakan bahwa dia akan tinggal di tempat ini selama 3 hari. Dan setelah berbicara bersama penjaga gerbang, Kino pun diizinkan masuk olehnya. Dan di saat Kino dan Hermes masuk ke dalam kota yang katanya adalah kota penuh kejahatan dan penuh kriminalitas benar-benar berbeda dengan apa yang terjadi di dalamnya. Kota ini sangat damai dan bahkan tidak ada kekerasan sama sekali. Bahkan jumlah polisi hanya sedikit, dan Kino pun mengatakan bahwa ini adalah negeri yang sangat damai. Hermes yang heran pun berkata, apakah seharusnya terjadi banyak kekerasan dan baku tembak di sini? Kino yang mendengar Hermes tersebut pun mengatakan, bukan itu maksud dari apa yang Kino mau. Dan di pagi hari pun Kino melatih refleks tangannya untuk memegang senjata dan menembak. Dan Kino pun tidak lupa untuk membersihkan pistol yang Kino punya. Kino yang sudah sarapan pun langsung melakukan perjalanan di negeri yang sedang mereka tinggali ini bersama dengan Hermes. Di sepanjang jalan, Kino hanya melihat sebuah pemandangan yang indah tanpa adanya kekerasan sama sekali. Bahkan di saat sampai di sebuah toko pun, Kino pun dikasih gratisan barang oleh penjual toko tersebut. Dan penjual toko tersebut mengatakan bahwa mereka harus bersikap ramah dengan para pengembara yang mampir ke negeri ini. Kino yang menyadari bahwa ada shotgun di dinding toko pun bertanya apakah senjata itu digunakan untuk melawan perampok. Si penjual pun mengatakan bahwa tidak pernah ada perampok di sini, dan penjual tersebut mengatakan bahwa senjata tersebut digunakan untuk membunuh orang. Hermes yang penasaran pun bertanya kapan dia akan membunuh orang.
Tapi si penjual dengan santainya mengatakan, nggak tahu lah kapan lah. Kino pun yang terheran-heran masih memperhatikan sepanjang jalan kota tersebut yang sangat aneh, dikarenakan kotanya benar-benar sangat damai. Dan Kino pun sampai di sebuah bar dan memesan sebuah pancake yang berukuran sangat besar. Dan Kino pun mengatakan bahwa hidup itu harus penuh dengan tantangan, apalagi tentang makanan. Dan di saat Kino sudah menyelesaikan makanannya, datang seorang nenek-nenek dan kakek-kakek yang duduk pas di depan Kino. Nenek-nenek itu pun bertanya kepada Kino apakah Kino adalah seorang pengembara. Kino pun langsung berkata iya. Dan sebelum Kino melanjutkan pembicaraannya, ternyata para nenek-nenek dan kakek-kakek tersebut habis melakukan tarian untuk melatih otot-otot mereka. Dan di saat Kino sedang bingung apa yang sedang terjadi di sini, tiba-tiba saja ada seorang kakek-kakek yang memakai jas dan memakai topi ala koboi bertanya kepada Kino apakah Kino mau menu makanan penutup unik di negara ini. Dan sebagai gantinya, Kino harus menceritakan apa yang sedang terjadi di luar negara ini. Kino yang habis makan pancake yang sangat besar itu pun langsung menolak ajakan si kakek-kakek itu. Dan si kakek itu pun mengatakan bahwa dirinya ingin minum-minum dan mengobrol bersama Kino besok pagi di kedai yang sama. Di malam hari, Kino yang sudah sampai ke penginapan langsung melakukan aktivitasnya, yaitu melatih tangannya mengambil sebuah pistol. Dan di pagi harinya, Kino pun langsung bertemu dengan kakek itu. Kakek itu pun bertanya apakah Kino masih lama tinggal di tempat ini. Kino pun mengatakan bahwa hari ini dia akan pergi. Dan kakek itu pun bertanya kepada Kino apakah Kino ingin tinggal di sini. Kakek itu pun berkata bahwa Kino sangat cocok untuk tinggal di negeri ini karena Kino bisa membunuh orang. Kino pun mulai penasaran apa yang sedang terjadi sebenarnya di negara ini. Dan tidak lama dari itu, Kino pun pamit untuk pergi kepada si kakek itu. Dan di saat Kino ingin pergi dari tempat ini, tiba-tiba saja ada seorang pemuda yang Kino jumpai waktu 3 hari yang lalu dan sedang mencoba untuk merampas semua harta milik Kino. Orang bertato itu pun mengatakan bahwa dia adalah warga di sini sekarang. Kino pun mengatakan bahwa dia sangatlah brutal, tidak seperti warga di sini. Dan di saat pemuda itu mendengar perkataan Kino, orang bertato tersebut mencoba untuk menembak Kino. Akan tetapi Kino pun langsung bersembunyi di balik motornya. Dan di saat orang bertato itu ingin menembak Kino, tiba-tiba saja ada sebuah panah yang menusuk tepat di tangan orang bertato itu hingga membuat pistolnya lepas dari tangannya. Orang bertato itu pun berteriak kesakitan karena panah yang menancap di tangannya sangatlah dalam. Dan tiba-tiba saja semua warga yang tadi bersembunyi semuanya memegang senjata seperti kapak, pistol, panah, pedang, dan lainnya. Dan di saat orang bertato itu ingin mengambil pistolnya, tiba-tiba saja seorang penjual yang Kino temui menembak tanah tersebut menggunakan shotgun miliknya. Dan di saat pemuda tersebut ingin berjalan, langsung kakinya ditembak oleh sebuah panah oleh seorang kakek-kakek. Orang bertato itu pun kebingungan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Dan kakek yang tadi berbicara kepada Kino pun menjelaskan kepada orang bertato tersebut bahwa membunuh tidak bisa diterima oleh warga di sini. Orang bertato itu pun bertanya bukannya boleh membunuh orang di sini. Dan kakek itu pun menjelaskan bahwa siapapun yang membunuh dan mencoba membunuh orang boleh dibunuh ramai-ramai oleh warga di sini. Yang artinya para warga legal membunuh orang-orang yang ingin membuat keributan di tempat ini. Orang bertato itu pun tidak terima dan bertanya sebenarnya siapa kakek itu. Dan kakek itu menjawab dengan santainya bahwa dia adalah warga biasa yang bernama Regal. Orang bertato itu pun yang mendengar nama Regal pun langsung terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa selama beberapa detik. Regal pun langsung membunuh orang itu dengan cara menusuknya menggunakan sebuah pedang yang berasal dari tongkatnya. Dan setelah kejadian tersebut, Kino pun langsung bersiap pergi dari tempat itu. Dan di saat Kino ingin pergi, Regal pun berkata bahwa Kino hati-hatilah di jalan. Dan Kino pun melihat pemuda yang telah dibunuh itu pun disingkirkan dan darahnya dibersihkan oleh tanah oleh warga-warga setempat. Dan setelah Kino melakukan perjalanan lagi, Kino pun menemukan seseorang yang sedang duduk bersama kudanya. Dan Kino pun langsung menghampiri dan menyapa orang tersebut. Orang tersebut bertanya apakah Kino warga yang dari negeri seberang. Kino pun mengatakan bahwa dia bukan warga dari tempat tersebut, tetapi Kino habis berkunjung dari negara tersebut. Pemuda klimis ini pun mengatakan alasannya dia pergi dari tempatnya yang dulu, bahwa tempatnya yang dulu sangat kejam, bahkan tidak sengaja bersenggolan saja bisa membuat saling membunuh. Dan itulah yang membuat pemuda klimis itu pun pergi dari tempat yang dulu dia tinggali, berkata bahwa negeri yang akan dia tinggali sekarang adalah negeri yang sangat cocok untuk dirinya. Dan setelah percakapan itu pun Kino langsung bergegas meninggalkan orang tersebut. Hermes pun bertanya kepada Kino kenapa Kino hanya tinggal di tempat tadi hanya selama 3 hari. Dan Kino pun memberitahu Hermes kalau kata pengembara yang pernah dia temui, 3 hari itu adalah waktu yang sangat tepat untuk mengetahui negara-negara yang sedang mereka tinggali. Dan episode 1 anime Kino no Tabi pun selesai.
Oke minasan, sekian dulu dari gue. Kalian bisa tinggalin like, subscribe, dan juga komen ya. Dan dukung terus Watashi untuk membahas anime-anime lainnya. Gua Rensel, pamit dulu. Bye.